Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Ramadhani, NIM D022106, Prodi Informatika D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan rekayasa perangkat lunak yang berjudul Sistem Pengangkutan Sampah. Langsung saja, identifikasi masalah. Masalah utama dalam sistem pengangkutan sampah adalah inefisiensi dalam pengumpulan sampah. Hal ini dapat mencangkup rute pengumpulan yang tidak optimal, jadwal pengumpulan yang tidak terkoordinasi, atau penggunaan kendaraan yang tidak efisien. Inefisiensi semacam ini dapat mengakibatkan biaya yang tinggi dan sumber daya yang terbuang. Kadang-kadang terdapat masalah dengan ketersediaan pengangkutan sampah. Kurangnya kendaraan atau kendaraan yang usang dan tidak dapat diandalkan dapat menghambat operasi pengumpulan sampah. Ketidakpatuhan masyarakat dalam membuang sampah dengan benar juga merupakan masalah umum. Ini dapat mencangkup melempar sampah sembarangan, membuang sampah di lokasi tidak sah, atau tidak memisahkan sampah sesuai dengan paduan yang ada. Beberapa masyarakat mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan praktik pengolahan sampah yang benar. Kurangnya kesadaran ini dapat menyebabkan perilaku yang tidak ramah lingkungan. Pengolahan tumpukan sampah besar atau limbah berbahaya, seperti elektronik bekas atau bahan beracun, dapat menjadi tantangan dalam sistem pengangkutan sampah. Dibutuhkan pendekatan khusus untuk mengenai jenis sampah ini. Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengolahan sampah, seperti pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat, dapat menyebabkan masalah dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah. Pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan standar lingkungan dapat mencemari air, tanah, dan udara, mengakibatkan masalah kesehatan masyarakat dan dampak negatif terhadap ekosistem. Sistem pengangkutan sampah yang tidak efisien atau kurang terorganisasi dapat mengakibatkan biaya operasional yang tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi tarif atau pajak sampah yang harus dibayar oleh penduduk setempat. Mengidentifikasi masalah-masalah seperti yang disebutkan di atas adalah langkah awal yang penting dalam usaha untuk meningkatkan sistem pengangkutan sampah. Setelah masalah-masalah ini diidentifikasi, tindakan perbaikan dapat diambil, termasuk perencanaan yang lebih baik, koordinasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan, perbaikan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan penggunaan teknologi yang lebih efisien. Selanjutnya, ada analisis sistem. Pemahaman sistem mulailah dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sistem pengangkutan sampah saat ini beroperasi. Ini termasuk pemahaman tentang rute, lokasi pengumpulan, kendaraan pengangkut, jadwal, dan kebijakan yang berlaku. Identifikasi tujuan dan kriteria kebersihan. Tentukan tujuan analisis Anda. Apakah Anda ingin meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, mengurangi dampak lingkungan, atau mencapai tujuan lainnya? Tetapkan juga kriteria keberhasilan yang akan digunakan untuk menilai hasil analisis. Kumpulkan data. Kumpulkan data terkait sistem pengangkutan sampah, termasuk data operasional seperti frekuensi pengangkutan, biaya, dan performa kendaraan. Identifikasi tantangan dan peluang. Identifikasi tantangan atau masalah dalam sistem seperti rute yang tidak efisien, perawatan kendaraan yang mahal, atau masalah kebijakan lingkungan. Juga diidentifikasi peluang perbaikan seperti penggunaan teknologi yang lebih efisien atau strategi pengumpulan yang lebih baik. Analisis efisien, evaluasi efisiensi operasional sistem. Periksa apakah ada cara untuk mengoptimalkan rute, mengurangi biaya bahan bakar, atau meningkatkan kapasitas kendaraan pengangkutan. Adapun analisis kebutuhan. Kebutuhan data yang dibutuhkan dalam sistem aplikasi ini adalah
Data petugas memiliki ID petugas, nama, alamat, nomor telepon. Data kendaraan memiliki ID kendaraan, seperti motor, mobil, truk. Lokasi pengumpulan memiliki ID lokasi, nama lokasi, dan alamat. Sedangkan root pengangkutan memiliki ID root, nama root, dan deskripsi. Waktu tempuh. Pengangkutan sampah memiliki ID pengangkutan sampah, tanggal pengangkutan, jumlah sampah terkumpul. Jenis sampah memiliki ID sampah, seperti plastik atau kertas dan kaca. Pelanggan memiliki ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Adapun kebutuhan fungsional. Sistem harus memiliki aplikasi dalam konteks berikut beberapa kebutuhan fungsional. Sistem harus memiliki sistem aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi dengan username dan password. Sistem harus memiliki registrasi data diri pengguna bagi yang belum memiliki akun. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk membuat dan keluar dari akun pengguna. Sistem bisa menyediakan menu pilih sampah dan bisa mengidentifikasi berbagai macam jenis plastik dengan memiliki barcode yang ada di kemasan sampah tersebut, agar pengguna bisa mengumpulkan sampah. Sistem harus memiliki menu alamat penyebutan yang digunakan sebagai petunjuk untuk menemukan lokasi tempat sampah yang terkumpul. Adapun kebutuhan non-fungsional, itu smartphone. Selanjutnya ada perancangan basis data, itu struktur data, tabel. Tabel memiliki tabel pelanggan, tabel petugas, tabel lokasi, tabel kendaraan, dan tabel jenis sampah. Entitas memiliki kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Entitas terdiri dari entitas pelanggan, entitas petugas, entitas lokasi, entitas kendaraan, entitas jenis sampah, dan entitas pusat pengolahan sampah. Atribut berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut dari atribut kunci atau key, atribut sampel, dan lain-lain. Relasi, hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas berbeda. Dapat kita lihat diagram RD-nya. Pada diagram di atas memiliki hubungan antar relasi. Relasi pelanggan dan petugas yaitu one to one, di mana satu pelanggan hanya bisa memiliki satu petugas penjemput sampah. Relasi antara petugas dan kendaraan yaitu one to one, di mana satu petugas hanya memiliki satu kendaraan yang digunakan dalam pengangkutan sampah. Relasi antara petugas dan route pengangkutan yaitu one to one, yang di mana petugas hanya bisa memiliki satu route untuk mengantarkan sampah. Relasi antara petugas dan lokasi pengumpulan yaitu one to one, di mana satu petugas hanya bisa memiliki satu lokasi penjemputan sampah. Relasi petugas dan pengangkutan sampah yaitu one to many, di mana petugas bisa mengangkut banyak sampah. Relasi petugas dan jenis sampah yaitu one to many, juga di mana petugas bisa memilih lebih banyak jenis sampah. Relasi petugas dan pusat pengolahan sampah yaitu one to one, di mana petugas hanya bisa memiliki satu pusat pengolahan sampah yang akan diantarkan. Selanjutnya di diagram konteks sistem aplikasi pengangkutan sampah. Pada diagram konteks sistem pengangkutan sampah terdapat 4 entitas, yaitu entitas pelanggan, entitas petugas, entitas pusat pengolahan sampah, dan entitas kendaraan. Selanjutnya DFD level 0, sistem aplikasi pengangkutan sampah. Dapat kita lihat gambar berikut. Sistem pengangkutan sampah mempunyai 4 entitas, yaitu selanjutnya DFD level 0, sistem aplikasi pengangkutan sampah. Dapat kita lihat gambar berikut. Gambar diagram. Sistem pengangkutan sampah mempunyai 4 entitas, yaitu
entitas pengangkut. Selanjutnya yaitu DFD level 0, sistem aplikasi pengangkutan sampah. Dapat kita lihat gambar berikut. Sistem pengangkutan sampah mempunyai 4 entitas, yaitu entitas pelanggan, entitas pusat pengolahan sampah, dan entitas kendaraan. Pada entitas pelanggan, pelanggan melakukan pengajuan pengangkutan sampah dan mengonfirmasi pengiriman pengangkutan sampah pada pelanggan. Setelah itu, petugas akan memproses pengangkutan sampah yang dimana akan berisi lokasi dari pelanggan, kemudian petugas menggunakan kendaraan menuju sebuah lokasi. Lalu petugas akan mengantarkan sampah ke pusat pengolahan sampah untuk diproses. Selanjutnya, DFD level 1, sistem aplikasi pengangkutan sampah. Sistem pengangkutan sampah terdapat 3 proses, yaitu ada login, proses memilih sampah, dan proses pengangkutan sampah, dan memiliki 5 data store, yaitu tabel pelanggan, tabel petugas, tabel kendaraan, tabel jenis sampah, dan tabel lokasi. Pada entitas pelanggan akan melakukan login dan mengajukan permintaan pengiriman yang akan diproses. Permintaan pengajuan ini akan masuk ke petugas. Petugas akan memverifikasi permintaan pelanggan. Pada entitas pelanggan, pelanggan bisa mendapatkan sebuah informasi mengenai jenis sampah yang dipilih. Pelanggan juga akan memilih jenis sampah yang akan diangkut oleh petugas. Setelah proses pemilihan jenis sampah, petugas akan memproses pengangkutan sampah yang dimana berisi lokasi dari pelanggan. Kemudian petugas menggunakan kendaraan menuju sebuah lokasi. Selanjutnya petugas akan mengantarkan sampah ke pusat pengolahan sampah dan diproses. Selanjutnya ada kamus data. Nama arus data. Data sistem penyebutan sampah. Arus data memiliki pengguna menginput data pengguna. Pengangkutan sampah, proses pengangkutan sampah. Penjelasan pengangkutan sampah ke pelanggan. Struktur data, nama, alamat, nomor HP, lokasi, ID tugas, dan ID kendaraan. Selanjutnya, modul sistem aplikasi sampah. Pelanggan, deskripsi, informasi tentang pelanggan yang menggunakan pengangkutan sampah, termasuk nama, alamat, nomor HP, dan informasi. Format, teks, alamat, nomor HP, penjemputan sampah. Deskripsi, permintaan dari pelanggan untuk mengangkut sampah dari lokasi yang ditentukan. Format, memiliki alamat, nama lokasi. Deskripsi, data terkait dengan pusat pengolahan sampah yang memiliki informasi alamat. Selanjutnya rancangan UI atau user interface. Struktur tampilan login. Sebuah formulir yang memungkinkan pengguna memasukkan informasi identitas mereka, seperti username atau alamat email dan kata sandi. Sistem akan memvalidasi data yang dimasukkan oleh pengguna. Validasi mencakup pemeriksaan apakah kolom-kolom yang diperlukan diisi dengan benar dan apakah data yang dimasukkan cocok dengan persyaratan yang ada. Misalnya, memeriksa apakah kata sandi memiliki yang panjang, cukup, atau apakah format alamat email yang valid. Setelah validasi itu input berhasil, sistem akan mencocokkan data yang dimasukkan oleh pengguna dengan data yang ada di dalam basis data, biasanya basis data pengguna. Jika ada yang dimasukkan cocok dengan data yang ada, pengguna dianggap berhasil diidentifikasi. Selanjutnya, struktur tampilan utama. Tampilan utama atau dashboard dalam sistem pengangkutan sampah adalah antarmuka pertama yang dilihat oleh pengguna ketika mereka masuk ke dalam sebuah sistem tersebut. Tampilan utama sistem pengangkutan sampah dirancang untuk memberikan informasi dan alat yang dibutuhkan untuk mengelola operasi pengangkutan sampah dengan efisien.
Tampilan utama dalam sistem pengangkutan sampah bertujuan untuk memberikan pandangan komprehensif tentang operasional pengangkutan sampah, memungkinkan pengguna untuk mengelola dan mengkoordinasikan tugas dengan efisien. Desain yang baik mempertimbangkan kebutuhan pengguna, keterampilan teknis, dan informasi paling penting untuk membantu pengguna membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan operasional pengangkutan sampah. Selanjutnya, struktur tampilan jenis pemilihan sampah. Struktur tampilan jenis pemilihan sampah adalah cara bagaimana pengguna memilih atau mengkategorikan jenis sampah yang akan diangkut atau diurus. Sistem pengangkutan sampah seringkali melibatkan pemilihan jenis sampah untuk memastikan bahwa sampah yang berbeda, misalnya sampah rumah tangga, sampah daur ulang, sampah berbahaya, ditangani secara tepat. Struktur tampilan jenis pemilihan sampah bertujuan untuk memberikan pengguna kemudahan dalam mengidentifikasi, memilih, dan mengkategorikan sampah dengan tepat. Ini adalah langkah penting dalam proses pengolahan sampah yang efisien dan memastikan bahwa sampah ditangani dan didaur ulang sesuai dengan jenisnya. Desain yang baik akan mempertimbangkan kebutuhan penggunaan visual yang jelas, dan validasi yang tepat untuk memastikan bahwa pemilihan jenis sampah dilakukan dengan benar. Selanjutnya, struktur tampilan proses pengolahan sampah. Struktur tampilan proses pengolahan sampah adalah cara bagaimana pengguna dapat melihat dan memahami tahapan atau langkah-langkah yang terlibat dalam pengolahan sampah. Pengolahan sampah mencangkup berbagai aktivitas seperti pengumpulan, pemilihan, daur ulang, dan pembuangan akhir. Struktur tampilan ini membantu untuk mengikuti proses ini dengan mudah dan memahami bagaimana sampah mereka diurus. Struktur tampilan proses pengolahan sampah membantu memandu pengguna melalui langkah-langkah yang diperlukan dalam pengolahan sampah mereka. Ini adalah komponen penting dalam aplikasi atau sistem yang berfokus pada manajemen sampah dan pengelolaan lingkungan. Desain yang baik akan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan menyajikan informasi dengan cara yang mudah dimengerti dan diikuti. Adapun pohon keputusan, kita lihat gambarnya. Yang kedua itu ada pohon keputusan. Pohon keputusan adalah representasi grafis dari tabel keputusan. Seperti sudah buat akun, jenis sampah, layanan, dan tindakan. Selanjutnya ada pseudocode, yaitu if kamu sudah mengajukan permintaan dan sampahnya seperti kertas, dan mendapatkan bayaran. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.